Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Islamic Center Muimin Jai TV channel, kali ini kita akan menyampaikan tafsir surah Al-Qadar. Penafsiran ini tentunya penafsiran ringkas, tentu tidak luas dan tidak sangat detail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah surah Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat, dimulai dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kata yang digunakan pertama di sini adalah inna, sesungguhnya kami. Ketika Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata inna yang artinya kami, dan ini tentunya mustahil ya, karena Allah itu tidak berbilang. Tapi ini bermaksud adalah lita'zim, Allah menunjukkan kemahabesarannya. Sekaligus juga memberi isyarat bahwa ada keterlibatan pihak lain ketika Al-Quran itu diturunkan. Kata kedua, anzalnahu, kami turunkan. Anzala itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah menurunkan sekaligus. Berbeda dengan nazala yang artinya adalah menurunkan secara berangsur-angsur. Jadi yang dimaksud di sini karena menggunakan kata anzala, artinya bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus, yaitu seluruhnya dimulai dari surah Al-Fatihah kalau dalam mushaf ya, sampai surah An-Nas itu pada satu malam ya, anzalna. Cuman di sini ada persoalan, karena ada sebagian ulama yang tidak bisa menerima kalau seandainya Al-Quran itu dikatakan turun, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu kan abadi, mana mungkin turun pada malam tertentu. Kalamullah itu tentunya terlepas dari tempat dan waktu. Ya. Karena itu ulama ini yang berpendapat seperti ini cenderung mengatakan bahwa inna anzalnahu itu artinya adalah kami memperkenalkan Al-Quran itu ke muka bumi. Kemudian fi lailatul qadar. Lailah itu artinya malam. Memang dalam bahasa Arab, malam itu yang digunakan adalah kata al-lail. Secara umum al-lail. Kalau ditambah dia ta marbutah, maka itu menunjukkan malam yang khusus. Ya. Malam yang khusus, malam yang luar biasa. Malam itu tentunya ini terjadi juga perbedaan pendapat antara kaum Sunni dan kaum Syi'i. Kalau kaum Sunni mengatakan malam itu adalah dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Ya. Kalau Syi'i mereka juga mengatakan bahwa malam itu adalah dimulai dari terbenam matahari tapi setelah hilangnya shafaq merah, begitu istilahnya, sampai terbitnya fajar. Ya, sampai terbitnya fajar. Sehingga dengan demikian kalau berbuka puasa itu biasanya di dalam pemahaman Sunni lebih cepat daripada kaum Syi'i. Al-Qadar itu memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah Al-Qadar itu artinya adalah penetapan. Jadi malam itu ditetapkan seluruh urusan makhluk. Yang kedua, Al-Qadar itu juga artinya adalah pengaturan. Malam itulah diatur
bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar itu juga artinya adalah mulia. Jadi malam itu adalah malam yang mulia. Jadi memang malam itu yang mulia. Bukan bukan dikarenakan Al-Quran diturunkan malam itu dia mulia, memang malam itu malam mulia. Seperti waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu yang dimuliakan karena memang dia mulia. Tapi kemuliaan itu kemudian bertambah dikarenakan pada malam itu Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bertambahlah kemuliaan malam itu. Al-Qadar itu juga artinya adalah sempit, begitu disampaikan oleh ahli bahasa Arab, karena kan malam itu banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi, sehingga dengan demikian dunia menjadi sempit. Persoalannya adalah kemudian apakah malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai saat ini? Nah, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa ada di kalangan para ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada pertama kali Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Tapi setelah itu tidak ada lagi malam Lailatul Qadar, hanya malam itu saja. Jadi kalaupun kita diminta untuk mencari, untuk memperingati malam Lailatul Qadar itu dikarenakan kemuliaannya aja, bukan adanya, seperti itu. Tapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu masih tetap ada sampai saat ini, setiap bulan Ramadan. Kenapa? Apa argumentasinya? Argumentasinya adalah dikarenakan Nabi SAW dalam beberapa hadis itu memotivasi umat Islam untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Itu apa artinya? Kalau seandainya memang tidak ada lagi malam Lailatul Qadar itu, kenapa dimotivasi Nabi untuk mencari? Tentunya ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tetap ada di setiap Ramadan. Nah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ini dengan demikian bisa kita katakan, bisa kita artikan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu yang dengan arti-artinya yang kita sampaikan tadi, disitulah Al-Quran diperkenalkan ke muka bumi, Al-Quran diturunkan bagi yang mengartikannya dengan diturunkan. Dan malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai saat ini. Kemudian ayat yang kedua, Allah menegaskan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Al-Quran menggunakan kata wa ma adraka itu secara umum untuk menunjukkan bahwa apa yang ada, kalimat yang ada, kata yang ada setelah wa ma adraka ma itu adalah perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Allah ingin menyampaikan, menginformasikan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang luar biasa, malam yang hakikatnya tidak bisa diketahui, kecuali Allah membantu kita untuk menyingkap hakikat malam Lailatul Qadar itu. Jadi perhatikan nanti wa ma adraka mat-tariq, misalnya dalam Al-Quran, itu juga menunjukkan hakikatnya belum bisa diungkap. Dan memang urusan bintang itu belum bisa diungkap secara menyeluruh. Dan itu bisa terungkap sedikit ketika Allah mengungkap hakikat daripada persoalan ataupun hal yang disampaikan setelah kata-kata wa ma adraka itu. Dengan demikian, wa ma adraka ma Lailatul Qadar ini mengandung arti
kalian harus paham bahwa malam itu adalah malam yang luar biasa, malam yang agung, yang harus mendapat perhatian dan harus dicari. Kemudian ayat ketiga Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini ada beberapa pemahaman yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah dalam konteks turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu bisa kita pahami dengan pola pikir seperti ini. Bahwa satu malam di mana malam itu ada hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan umat manusia di dunia dan di akhirat, itu tentunya lebih baik daripada bukan hanya 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan pun kalau seandainya 1000 bulan itu tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk. Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu, yang di dalamnya terkandung hidayah petunjuk untuk keselamatan manusia, maka itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada petunjuk, atau lebih dari 1000 bulan yang tidak ada petunjuk. Tapi dari asbabun nuzulnya, surah Al-Qadar ini bisa kita pahami bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin itu juga berarti adalah di mana amal ibadah yang kita lakukan pada malam itu diberikan nilai yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melebihi, bukan setara ya, melebihi daripada 1000 bulan nilainya. Jadi melebihi. Tapi kita juga bisa memahaminya bahwa apa? Karena kalau Al-Quran misalnya menggunakan kata 1000 atau kata-kata lainnya, maka itu tidak berarti bahwa mesti angkanya 1000. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan, kelebihan pada malam itu sangat banyak sekali. Yang bisa saja lebih dari 1000 atau beribu-ribu diberikan Allah nilai ibadah yang kita lakukan pada malam hari tersebut. Kemudian ayat yang keempat Allah berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi hakikat malam Lailatul Qadar itu, di samping yang kita sampaikan khairum min alfi syahrin itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya sedikit, tapi juga malam itu diinformasikan Allah, malaikat turun ke muka bumi. Itulah makanya tadi di awal kita katakan sempit, karena banyaknya malaikat. Dan mereka turun itu dengan izin Allah untuk mengurusi seluruh urusan-urusan di muka bumi ini, yang wallahu alam bagaimana cara dan teknisnya mereka mengurusinya, mengaturnya. Dan juga mereka para malaikat yang turun ini, termasuk Jibril turun pada malam itu terus membisikkan, memotivasi, memberi semangat kepada umat manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Sehingga dengan demikian, bagi siapa saja yang diberkahi, dimuliakan, mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, itu akan terjadi perubahan sikap dalam dirinya yang sangat luar biasa, yang signifikan, bahwa dia akan cenderung menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih mulia, dan kehidupannya pun mulia, menjadi sesuatu yang luput dari berbagai kekurangan di dalam kehidupannya, baik kekurangan itu yang sifatnya fisik maupun kekurangan itu yang sifatnya batiniyah. Hadirin sekalian, baru ayat yang terakhir Allah menegaskan dalam surah Al-Qadar ini, salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi hakikat yang diungkap Allah juga dari Lailatul Qadar yang besar, yang luar biasa itu, bahwa pada malam itu ada kedamaian hingga terbit fajar. Fajar itu sebelum matahari terbit,
Tapi kalau kaum sufi itu mengatakan hingga terbitnya fajar dari barat. Artinya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan damai, akan terselamat dari segala macam kekurangan dan keburukan hingga datangnya matahari dari barat. Itu artinya sangat panjang waktunya sampai hari mendekati kiamat. Malam itu juga para malaikat yang banyak ini mendoakan mereka-mereka yang ditemui oleh para malaikat pada malam itu melakukan amal soleh agar mereka selamat, ya, bukan hanya sampai terbit fajar tapi selamat untuk selama-lamanya dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Hadirin sekalian, sehingga dengan demikian banyaknya keutamaan-keutamaan hakikat daripada Lailatul Qadar yang diungkap oleh Al-Quran ini luar biasa sekali. Mulai dari ayat yang ketiga, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Tentunya semua kita harus bergairah mencari peluang ini untuk kita dapatkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengencangkan pakaiannya, izarnya ketika malam-malam mencari malam Lailatul Qadar. Dan juga beliau Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk mendapatkan malam yang luar biasa ini, karena malam yang luar biasa ini bisa menghantarkan kita memiliki nilai ibadah yang luar biasa besar dan juga bisa mengantarkan kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kehidupan yang baik, yang sejahtera, yang damai lahir dan batin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan penafsiran sepintas dari surah Al-Qadar ayat 1 ayat 5 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.